Menantu hebat seperti dewa. Telepon dari penculik. Alex sangat kesal. Dia menarik si kumis ini dari kursi pengemudi, lalu menamparnya 2 kali sampai berdarah. Brengsek, siapa yang menyuruhmu? Siapa kamu? Kenapa kamu memukul orang? Si kumisnya merasa dianiaya. Pagi ini, seorang pengusaha dari luar kota memberinya 2 juta dan memintanya untuk mengemudikan mobil ini dan memarkirnya di perempatan di depan untuk menunggu van yang persis sama dengan mobil ini lewat. Nova juga sudah sampai. Setelah menanyakan situasinya, Nova meminta anak buahnya untuk menangkap si kumis ini untuk sementara. Alex, Erika diculik, apa yang harus kita lakukan? Alex menenangkan diri dan berkata, sudah jelas terlambat untuk mengejar mobil yang lain. Mungkin mereka sudah memindahkan Erika dari mobil. Namun, kurasa tidak perlu terlalu khawatir saat ini. Mereka pasti punya tujuan lain sampai menculik Erika. Mereka akan memberi syarat pada kita. Alex tidak bisa menyembunyikan penculikan Erika, dia segera memberitahu Saras dan Ferdi berita itu. Saras sangat ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat pada saat itu. Putriku yang malang, kamu harus baik-baik saja. Ferdi yang selalu tidak berpendirian menjadi panik ketika mendengar bahwa putrinya telah diculik. Dia langsung memberitahukan berita ini kepada Lasmi. Mendengar cucunya diculik, Lasmi juga sangat terkejut. Mereka segera berkumpul. Lasmi bertanya dengan cemas, di mana Alex? Saras berkata, dia akan segera datang. Meski seluruh keluarga sangat cemas, tapi tidak dengan Satria. Apa? Erika diculik. Bagus sekali. Lebih baik lagi jika para penculik membunuhnya dan menenggelamkan tubuhnya ke laut. Ketika Erika meninggal, pernikahan Alex dan Erika otomatis akan cerai. Mereka juga tidak punya anak, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga Buana lagi. Haha, jika saatnya tiba, nenek pasti harus mengandalkanku kembali. 10 menit kemudian, Alex dan Nova tiba di kediaman besar keluarga Buana. Alex tampak menyesal, Nek, yah, Bu, ini semua salahku tidak melindungi Erika dengan baik sehingga dia diculik. Saras hanya menangis, Ferdi menghela nafas, dan Lasmi berkata, Alex, ini semua juga bukan salahmu. Sebenarnya siapa yang menculik Erika? Mungkinkah itu keluarga utama? Alex berkata, aku sudah memikirkannya dalam perjalanan. Bahkan jika itu bukan keluarga utama, juga tetap ada hubungannya dengan mereka. Tapi jangan khawatir. Karena pihak lain tidak langsung membunuh Erika, mereka pasti akan memberi syarat. Kita tunggu saja telepon dari penculiknya. Pada jam 15.30, penculik akhirnya menelepon, dan telepon itu untuk Alex. Seorang wanita berkata dengan suara serak, kamu Alex. Alex menjawab, benar. Pihak lain berkata, istrimu ada di tanganku. Alex berkata dengan dingin, jika kamu berani menyentuh sehelai saja rambutnya, aku akan melenyapkan keluargamu. Wanita itu berkata, suamiku baru saja mati di tanganmu hari ini. Seharusnya aku membunuh istrimu untuk membayar nyawa suamiku. Namun, aku ingin kamu melakukan satu hal. Asal kamu bisa melakukannya, aku akan melepaskan istrimu. Alex bertanya, apa itu? Wanita itu berkata, aku ingin kamu menyelamatkan Edward dari penjara, kemudian menggunakan Edward untuk ditukar dengan istrimu. Aku hanya akan melepaskan istrimu. Alex bertanya, apa itu? Wanita itu berkata, aku ingin kamu menyelamatkan Edward dari penjara, kemudian menggunakan Edward untuk ditukar dengan istrimu. Aku hanya memberimu waktu 3 jam. 3 jam kemudian, bawa Edward ke Pulau Paris sebagai untuk menukar istrimu. Jika kami tidak melihat Edward pada saat itu, maka maaf, kamu hanya bisa membawa jenazah istrimu. Setelah selesai berbicara,
pihak lain langsung menutup telepon tanpa menunggu persetujuan Alex. Ketika anggota keluarga Buana yang lain mendengarnya, mereka langsung marah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin polisi menyerahkan Edward kepada kita? Satria diam-diam senang, sepertinya Erika pasti akan mati. Lasmi memandang Alex, Alex, apa yang akan kamu lakukan? Alex berkata, aku akan pergi ke penjara sekarang dan membawa Edward untuk bertukar sandera dengan mereka. Nova berkata dengan cemas, Alex, bisakah kamu tenang? Aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatan Erika, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Edward adalah kriminal, tidak ada yang berhak membebaskannya tanpa persetujuan atasan. Juga, bahkan jika Anda menyerahkan Edward kepada mereka, apakah menurutmu mereka akan melepaskan Erika? Wanita itu baru saja mengatakan bahwa suaminya baru saja meninggal di tanganmu hari ini. Bahkan jika kamu berhasil membujuk inspektur kami untuk membawa Edward, kamu juga akan mati. Alex berkata dengan tenang, Kapten Ardiansyah. Hanya dengan begini, Erika baru bisa selamat. Jika aku tidak pergi, Erika pasti akan mati. Aku tahu membebaskan Edward dan menjadikannya sandera berada di luar hakmu. Aku hanya berharap kamu tidak menghentikanku, aku akan pergi ke penjara sendirian. Nova menahan Alex, Alex, kamu tidak boleh main-main. Jika kamu masuk paksa ke penjara, kamu akan ditembak oleh penjaga. Kapten Ardiansyah, aku tidak punya waktu lagi. Alex mengangkat kakinya dan pergi setelah berbicara. Tidak ada yang berani menghentikannya, semuanya menyaksikan Alex masuk ke mobil dan melaju pergi. Nova menghentakkan kakinya dengan marah dan mengejarnya. Setelah Alex pergi, Satria keluar dan berkata kepada Lasmi, Nek, Anda juga sudah melihat kejadian hari ini. Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa keluarga Buana kita cepat atau lambat pasti akan hancur di tangan Alex. Dia sama sekali tidak menaati hukum, terlepas dari melawan Rangga, sekarang dia bahkan ingin melawan pemerintah secara terbuka. Nek, Anda tidak dapat terus melindungi Erika dan Alex. Anda harus menjaga jarak dengan mereka secepatnya untuk menghindari penyelidikan polisi dan melibatkan kita semua. Lasmi menghela nafas lega, tidak akan seserius itu. Selain itu, Alex punya pertimbangan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Kurasa dia akan berdiskusi dengan Inspektur Gilang, akan sangat bagus jika bisa mengeluarkan Edward dan menukarnya dengan Erika. Satria mencibir, Nek, jangan pernah memikirkan hasil seperti ini. Erika pasti tidak bisa kembali kali ini. Begitu Satria selesai berbicara, Saras langsung menamparnya, Satria, dasar kurang ajar. Kamu tidak boleh mengutuk putriku. Satria menggertakkan gigi, Bibi, jangan keterlaluan. Kalian sendiri yang membuat masalah, ini adalah karma. Lasmi menepuk meja dan berkata, diam semuanya. Satria, tutup mulutmu. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Erika kali ini, itu juga karena kamu mengutuknya. Jika dia tidak bisa kembali, kamu juga jangan harap bisa kembali ke posisi General Manager. Selain itu, aku akan mengusirmu dari keluarga Buana. Satria tidak berani bersuara lagi setelah ditegur oleh Lasmi. Dasar tua bangka. Kita tunggu saja apa yang akan kamu alami jika membela Erika seperti ini. Aku tidak percaya Erika bisa kembali hidup-hidup kali ini. Saat ini, penjara sudah kacau. Alex datang ke penjara atas nama mengunjungi Edward, lalu memukul 4 penjaga yang mengawasi Edward. Kemudian dia menangkap Edward secara paksa. Untuk saat ini Edward tidak bisa berjalan karena kakinya terkena tembakan 2 kali dan sedang dirawat. Alex langsung menangkapnya dan menentengnya di tangan. Kawan-kawan polisi sekalian,
aku dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa aku tidak ingin melukai nyawa siapapun. Namun, orang itu menangkap istriku dan harus ditukar dengan Edward. Aku akan membawanya untuk menukar Sandra. Aku berjanji akan membawanya. Tidak ada pilihan. Puluhan penjaga penjara mengarahkan senjatanya ke Alex. Kepala penjara berkata, "Alex, kamu telah melakukan banyak hal baik untuk kami dengan menangkap si mesum dan menyelesaikan kasus narkoba. Namun, kami tidak bisa membiarkanmu membawanya. Jika kamu ingin membawanya, maka perlu tanda tangan dan perintah langsung dari inspektur kami." Alex melihat arlojinya. Waktu terlalu mepet. Dia dengan sabar berkata, "Semuanya, aku tidak punya waktu lagi. Aku mohon untuk segera membiarkanku lewat." Kepala penjara menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Melihat Alex hendak lewat dengan paksa, kepala penjara mengangkat tangannya, seketika puluhan senjata diarahkan ke Alex. Selama Alex berani melangkah maju, mereka akan menembak secara acak. Edward menyeringai, benar-benar menyenangkan. "Alex, apa yang bisa kamu lakukan meskipun hebat bertarung? Tidakkah sama saja tidak punya cara untuk menyelamatkan istrimu sekarang? Kakak iparku menangkap istrimu. Jika kamu hebat, sana selamatkan dia." Alex mengerutkan alisnya. Jika Alex menyerang secara paksa, para polisi ini benar-benar tidak akan bisa menghentikannya, tapi sangat sulit bagi Alex untuk menerobos pengepungan dengan Edward yang tidak bisa berjalan. Jika tidak hati-hati, bisa saja terkena peluru. Meskipun tubuhnya dapat menghadang senjata yang agak kecil, tapi menghadapi begitu banyak pistol, senapan mesin, dan senapan sniper yang tak terhitung jumlahnya di lantai atas, dia benar-benar tidak yakin dapat mengeluarkan Edward secara utuh. "Tunggu, jangan tembak!" Nova berteriak. Inspektur Gilang sudah datang. Para penjaga penjara segera memberi jalan saat melihat inspektur. Gilang dan Nova berlari masuk. Inspektur Gilang dan Nova mendatangi Alex. Inspektur Gilang berkata, "Alex, Nova telah memberitahuku tentang situasimu. Erika sekarang ada di tangan penculik. Aku dapat memahami perasaanmu. Aku bisa tidak meminta pertanggungjawabanmu atas masalah hari ini karena kamu telah berkali-kali membantu kami. Dan membantu menyelamatkan istrimu dengan cara lain. Syaratnya adalah kamu harus menyerah akan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ini." Alex tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Inspektur Gilang, terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak bisa, karena istriku sedang menungguku untuk menyelamatkannya. Aku harus membawa Edward hari ini. Aku berjanji akan membawa Edward kembali. Kumohon, percayalah padaku." Ekspresi wajah Inspektur Gilang sangat serius. Setelah pertimbangan singkat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alex, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Aku harap kamu segera menghentikan tindakanmu, jika tidak, polisi akan memperlakukanmu sebagai tersangka kriminal perampokan." Nova juga berkata, "Alex, berhentilah, kita bisa pikirkan cara lain." Tatapan mata Alex sangat tegas, dia meraih Edward dengan satu tangan, dan menyentuh pinggangnya dengan tangan lainnya. Dia masih membawa pistol yang diberikan Friska saat pertempuran di Pulau Pari. Jika para polisi ini benar-benar tidak menyerah, Alex tidak akan punya pilihan selain keluar paksa. Paling buruk yaitu setelah membawa Edward dan menukarnya dengan Erika, dia tidak akan kembali lagi. Singkatnya, dia tidak boleh membiarkan Erika mati, dia sudah tidak punya pilihan. Nova memahami pikiran Alex, dia paling tidak mau melihat adegan Alex berkelahi dengan pihak polisi. Tidak peduli siapa yang meninggal, dia tetap tidak bisa terima dengan akhirnya. Ekspresi Inspektur Gilang juga menjadi tegang, dan salah satu tangannya terangkat tinggi. Selama tangan ini diturunkan,
maka para penjaga penjara akan menembakkan semua senjata mereka ke Alex. Suasananya sangat tegang, dan tragedi akan segera terjadi. Tiba-tiba, Nova mengeluarkan pistolnya, dan mengarahkan tepat di kepala Inspektur Gilang. "Inspektur, maafkan aku. Sekarang aku memohon untuk segera melepaskan Alex dan membiarkan dia membawa Edward untuk ditukar dengan Erika." Inspektur Gilang terkejut, dia berteriak pada Nova, "Kapten Ardiansyah, apa kamu gila?" Ekspresi Nova sangat serius, "Inspektur, aku tidak gila. Jika kamu tidak memberi perintah, aku benar-benar berani menembak." Melihat Inspektur Gilang masih merenung, Nova kembali berkata, "Aku akan tinggal sebagai sandera. Jika Alex tidak kembali, atau dia tidak dapat kembali dengan Edward, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Bahkan jika harus mendekam di penjara seumur hidup, Pak, aku juga harus bertaruh untuk kali ini." Inspektur Gilang bertanya, "Begitu percayanya kamu padanya?" Nova memandang Alex, dan keduanya saling bertatapan. Alex mengangguk pada Nova, "Kapten Ardiansyah, aku akan menepati perkataanku, aku pasti akan membawa Edward kembali. Jika aku tidak kembali, itu artinya aku mati." Inspektur Gilang akhirnya berkompromi dan melambaikan tangannya, "Biarkan Alex pergi." Nova memperhatikan Alex pergi, matanya sudah basah, dia berteriak, "Alex, kamu harus hidup." Alex tidak menoleh ke belakang, dia membawa Edward keluar dari penjara. Setelah masuk ke dalam mobil, dia segera melaju penuh ke Pulau Pari. Di jalan, Alex menelepon nomor telepon penculik, tetapi pihak lain tidak menjawabnya. Tampaknya penculik wanita itu punya sedikit amarah juga. Alex menutup telepon dan mengendarai mobil langsung ke pantai. Setelah menunggu 20 menit lagi, sekarang sudah pukul 18.30, ponsel Alex berdering tepat waktu. Penculik wanita itu bertanya dengan suara serak, "Alex, apa Edward telah dikeluarkan?" Alex menyerahkan telepon kepada Edward. Edward berkata dengan gembira, "Kak, cepat selamatkan aku." Penculik wanita berkata, "Alex, kamu benar-benar hebat juga. Polisi tidak mengikutimu dari belakang, kan?" Alex berkata, "Sama sekali tidak. Aku sudah memperhatikan ke belakang saat mengemudi, dan memastikan tidak ada yang mengikuti." "Di mana istriku? Aku ingin berbicara dengannya." Segera, suara Erika terdengar dari telepon pihak lain, "Alex, jangan datang, mereka akan membunuhmu." Sebelum Alex dapat berbicara dengan Erika, suara Erika sudah tidak terdengar lagi, dan penculik wanita itu berkata, "Alex, jangan main-main denganku. 5 menit kemudian, speedboat akan menjemputmu. Bawa Edward ke speedboat terlebih dahulu, kemudian aku akan memberitahumu detail untuk bertukar sandera." Alex hanya dapat mengikuti katanya sekarang, "Oke. Aku akan mengikuti katamu, tetapi aku juga memperingatkanmu untuk tidak menyentuh istriku, jika tidak, kamu juga hanya bisa mengambil mayat Edward." 5 menit kemudian, sebuah ya abu-abu keperakan datang perlahan. 2 orang di dalamnya mengamati tempat Alex dengan teropong selama beberapa saat, dan kemudian perahu itu pun menepi. "Kamu Alex. Naik perahu kami jika mau menyelamatkan istrimu." Alex membawa Edward naik speedboat, dan speedboat tersebut dengan cepat berlayar ke laut. Alex membedakan arah layar, speedboat ini seharusnya tidak menuju Pulau Pari. Kemana mereka akan pergi? Di mana Erika? Speedboat melaju sekitar 1 jam, dan langit sudah gelap, di sekelilingnya adalah lautan luas dan tidak ada bayangan perahu apapun, apalagi Erika. Alex tidak bisa bersabar lagi, di mana Erika sekarang? Pria mengemudikan kapal berkata, "Tunggu saja dengan sabar. Sebentar lagi kalian pasti akan bertemu." Alex berpikir dalam hati, penculik wanita ini terlalu licik. Ketika di rumah sakit,
dia bisa membawa Erika dari pandanganku saat aku tidak memperhatikan. Untuk pertukaran sandera juga dilakukan di laut yang luas. Bahkan jika pihak polisi menggunakan teknologi pelacakan, khawatirnya juga sudah kehilangan jejaknya sejak awal. Alex tidak bertanya lagi, dia membiarkan speedboat terus bergerak maju di laut. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah kapal kargo seberat 10.000 ton muncul di depan, dan speedboat berhenti di sisi kiri kapal tersebut. Tak lama kemudian, tangga diturunkan dari kapal kargo. Alex, sudah sampai. Kamu bisa naik dulu. Serahkan saja Tuan Edward pada kami. Alex berkata, aku tidak akan memberikannya kepada kalian sampai aku melihat istriku. Alex masih tetap mengangkat Edward dengan tangannya dan menaiki kapal kargo dengan tangga. Saat menaiki sisi kapal, ada lebih dari 20 pria kokoh bersenjata segera mengepungnya.